Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Nabi Siva Channel, tempat untuk berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu mata pelajaran yang masuk dalam dasar kompetensi kalian, yaitu di gambar teknik otomotif untuk materi, fungsi, dan standarisasi gambar teknik. Agar nanti dalam pembelajaran ini bisa secara berurutan, maka untuk alur pembelajarannya adalah yang pertama nanti kita akan membahas dulu waktu untuk pendahuluan yang berisi untuk di tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Yang kedua, nanti kita akan masuk ke materi pertama, yaitu arti dan fungsi dari gambar teknik otomotif, khususnya untuk teknik kendaraan ringan. Yang ketiga, nanti kita akan membahas tentang standarisasi gambar teknik. Dan yang terakhir nantinya kita akan ada di video ini untuk pengayaan yang nanti kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan sebagai untuk mengukur tingkat pemahaman setelah kita mempelajari di video pembelajaran kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, setelah nanti kita melihat ataupun melakukan pembelajaran, mengetahui pengertian dan fungsi dari gambar teknik. Jadi setelah nanti kita mempelajari untuk yang gambar teknik ini, kita nanti akan tahu apa itu gambar teknik dan fungsi dari gambar teknik, khususnya untuk di teknik kendaraan ringan. Yang kedua, nanti kita akan mengetahui apa itu standarisasi gambar teknik. Sedangkan untuk indikator pembelajarannya nanti dapat menyebutkan pengertian dan fungsi gambar teknik, khususnya untuk bidang otomotif. Yang kedua, dapat menyebutkan pengertian standarisasi gambar teknik dan macam-macam gambar teknik, macam-macam standarisasi gambar teknik yang negara-negara mana yang sudah menerapkan standarisasi untuk di gambar teknik di bidang otomotif. Itu untuk tujuan pembelajaran dan indikator pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, pengertian dari gambar teknik. Sebelum kita masuk ke pengertian dari gambar teknik, kita tahu dulu apa itu gambar. Nah, gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan perasaan atau pikiran. Adapun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, gambar adalah tiruan dari barang, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu arti gambar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan berbagai pendapat dari beberapa orang. Nah, untuk arti gambar teknik sendiri, gambar teknik di otomotif itu merupakan dasar yang harus dikuasai oleh seorang ahli otomotif atau mekanik, baik sebagai perencana maupun sebagai pembuat. Jadi gambar teknik di otomotif itu harus dikuasai oleh orang yang akan masuk ke otomotif atau menjadi mekanik, baik itu nanti sebagai perencana komponen ataupun sebagai pembuat komponen ataupun sebagai pengguna komponen. Jadi gambar teknik yang gambar maksud dari gambar teknik adalah gambar yang dibuat dengan menggunakan cara-cara, ketentuan, dan aturan yang telah disepakati bersama oleh badan lembaga internasional untuk standarisasi gambar teknik. Itu pengertian dari gambar teknik. Sedangkan untuk fungsi dari gambar teknik, itu yang fungsinya adalah alat untuk menyatakan maksud atau pemikiran dari seseorang, baik itu sebagai alat komunikasi ataupun yang sering disebut sebagai di orang teknik itu namanya adalah bahasa teknik. Jadi di bidang teknik otomotif itu bahasa tekniknya itu adalah menggunakan, selain menggunakan bahasa sehari-hari, itu juga menggunakan gambar yang digunakan untuk bahasa tekniknya. Yang pertama adalah gambar teknik sebagai bahasa teknik.
Maksudnya adalah gambar merupakan alat untuk menyatakan maksud dari orang teknik atau menyampaikan tujuan, gagasan, informasi dari orang teknik. Sebagai contoh, misalnya untuk perusahaan yang memproduksi komponen atau part di bagian mesin itu, untuk menyampaikan maksud dan tujuannya itu biasanya menggunakan gambar, yang nanti gambar tersebut akan diikut sertakan di komponen yang akan dijual. Yang kedua, sebagai penyampaian informasi. Fungsi dari gambar teknik itu sebagai penyampaian informasi, yaitu sebagai alat untuk menyampaikan informasi dari pihak perencana atau perancang kepada pihak pembuat, atau dari pihak pembuat ke pihak pemakai. Jadi untuk menyampaikan informasi mengenai barang ataupun komponen kepada perencana, itu kalau dalam satu perusahaan, ataupun dari pembuat ke pihak pemakai, konsumen. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai bahan dokumentasi, pengawatan, dan penyimpanan. Jadi gambar teknik itu bisa digunakan sebagai bahan dokumentasi atau mendokumentasikan gambar, yang sekaligus untuk mengawetkan dan menyimpan gambar untuk digunakan sebagai bahan informasi untuk rencana-rencana di kemudian hari. Maksudnya adalah apabila kita akan membuat komponen, komponen tersebut untuk penyimpanannya itu biasanya menggunakan gambar. Nah, di gambar itu nanti bisa didokumentasikan, disimpan. Jadi nanti apabila akan ada perubahan di komponen tersebut, itu tinggal mengambil dari gambar tekniknya, gambar komponennya, kemudian itu bisa diawetkan tanpa harus membuat barang jadi terus diawetkan. Itu kita cuma menyimpan gambarnya saja, dan sekaligus itu akan disimpan dan akan bisa digunakan untuk di kemudian hari. Itu maksud dari bahan gambar teknik sebagai bahan dokumentasi, pengawatan, dan penyimpanan. Fungsi yang lainnya adalah menuangkan gagasan untuk pengembangan. Jadi apabila ada seorang perancang itu akan menuangkan gagasan untuk pengembangan sebuah produk, itu mereka bisa menuangkan dalam bentuk gambar teknik. Jadi tidak langsung membuat barang atau komponennya, tapi merancang dulu gambar-gambar yang di komponen itu apa aja yang akan dikembangkan, dan itu dituangkan dalam gambar teknik. Nah, itu fungsi-fungsi dari gambar teknik ada 4 untuk di bidang otomotif, di teknik kendaraan ringan. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu di standarisasi gambar teknik. Yang dimaksud dengan standarisasi gambar teknik adalah suatu keseragaman yang telah disepakati bersama dengan tujuan untuk menghindari salah pengertian dalam komunikasi teknik. Jadi yang dimaksud dengan standarisasi gambar teknik adalah suatu keseragaman atau kesepakatan bersama yang telah disepakati untuk menghindari agar nantinya tidak terjadi kesalahan pada saat berkomunikasi. Yang di internasional itu sudah ada yang namanya ISO atau International Organization for Standardization, yang bertujuan untuk menyatukan pengertian teknik secara internasional. Yang misalnya untuk ukuran itu biasanya menggunakan inci, kalau di Indonesia masih menggunakan sentimeter untuk satuannya. Kalau di internasional itu sudah menggunakan inci. Jadi untuk ukuran standarnya sudah ada, 1 cm itu berapa inci itu sudah ada. Jadi misalnya ada gambar yang menggunakan standarisasi dari ISO, berarti semua negara itu baik untuk bisa sama untuk ukurannya. Itu adalah maksud dari standarisasi gambar teknik. Sedangkan fungsinya secara umum itu ada 5. Yang pertama adalah memberikan kepastian sesuai atau tidak sesuai kepada pembuat dan pembaca gambar dalam menggunakan aturan-aturan gambar teknik.
Yang kedua, menyeragamkan penafsiran terhadap cara-cara penggunaan simbol yang dinyatakan oleh gambar. Yang ketiga, memudahkan komunikasi pembuat gambar dengan pengguna gambar. Yang keempat, memudahkan kerjasama antara perusahaan dalam memproduksi bidang teknik dan jumlah banyak, yang terutama untuk jumlah produksi yang massal. Yang kelima adalah memperlancar produksi dan pemasaran suku cadang. Yang maksudnya dari gambar teknik di sini adalah agar nantinya misalnya dari perancang itu membuat suatu komponen, nah nanti pembuatnya itu sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh perancang tanpa harus ketemu dengan perancangnya, karena nanti akan melihat di gambar tekniknya. Untuk baik itu yang merancang itu dari orang luar negeri, Indonesia membuat itu, nanti karena ukurannya sudah sama, itu berarti nanti ukurannya dan bentuknya itu nanti akan sama sesuai dengan yang dibuat oleh perancang. Makanya untuk di standarisasi gambar teknik itu nanti ada berbagai macam simbol, yang simbolnya itu sama, yang baik itu dari berbagai negara. Itu simbol, misalnya untuk simbol lingkaran itu berarti juga untuk diameter lingkaran itu simbolnya seperti apa, berupa garis apa. Nah itu nanti akan dibuat sama sehingga tidak akan terjadi kesalahan komunikasi. Contoh standarisasi gambar teknik yang sudah diterapkan di berbagai negara, yang pertama adalah di Jepang, yaitu dengan sebutan JIS Indonesia, itu biasanya disebut dengan SII, Standar Industri Indonesia, ataupun biasanya sekarang dikenal dengan SNI, Standar Normalisasi Indonesia. Yang di Belanda NII, Nederland Normalisasi Institute, untuk yang di Jerman DIN, dan di Amerika sendiri adalah ANSI. Itu adalah salah satu contoh standarisasi gambar teknik yang ada di negara-negara. Jadi selain ISO, itu di setiap negara itu mempunyai standarisasi gambar teknik sendiri-sendiri yang nanti itu disesuaikan dari standarisasi ISO. Nah, untuk penerapan standarisasi gambar teknik itu akan kita bahas di video lainnya, yaitu misalnya untuk membuat angka, huruf, dan etiket kepala gambar. Itu nanti akan dibahas di video selanjutnya, karena untuk penerapan standarisasi nanti akan ada praktek untuk mempraktekkan untuk membuat huruf, angka, dan etiket kepala gambar yang di setiap negara itu bisa berbeda-beda. Makanya untuk itu ada standarisasi gambar teknik. Nah, jadi jangan lupa untuk subscribe dan share serta tonton terus video ini agar nantinya di video kita bisa membuat video-video pembelajaran untuk membagikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu untuk materinya, arti dan fungsi gambar teknik serta standarisasi gambar teknik secara kelas sudah kita uraikan di sini. Nah, untuk yang dimaksud dengan pengerjaan di sini adalah untuk memperdalam materi. Kalian bisa mengerjakan beberapa soal yang ada di deskripsi di video ini, berupa soal Google Form, yang nanti kalian bisa isi, yang nanti skornya bisa muncul, dan nanti akan bisa melihat apakah bisa mengerjakan soal yang ada di Google Form itu dengan baik atau tidak. Oke, itu aja untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.